بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الاعتكاف إيمانا واحتسابا لله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبا لمرضات الله هدية إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذريته وعلى بيته الكرام الجميع الأنبياء والمرسلين والحضرة ملائكة المقربين والأولياء والعلماء والمصنفين والقراء والغفاة المحدثين والمفسرين والصوفية أينما كان من مشن غريب من ابن الشمال مقاف إلى قاف من بعد من يوم السلطان أولياء الشيخ قادر الجيلاني وإلى حضر الشيخ بن سالم سيد البحر نسم محمد سين سنة بصري وإلى حضر عون سين الذين وإلى حضر آبائنا وأمتنا أجدادنا جدادنا مسيخنا معلمنا ولسائر الحاضرين وإلى المسجد نمرة الواقفين والموفقين وأعضاء هيئة التأمير ولقضاء حاجات من الآخرة سئل اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب Syekh Nasiruddin Abu Ilyas As-Samarqandi وإلى حضرة Yahya Haji Misbah bin Sayyid Mustafa Maswadi wa Hadirin Syekh Basir Alwi Sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Para bapak dan ibu jamaah Masjid Namirah yang dirahmati Allah beserta nadirin nadirat via YouTube yang juga dirahmati Allah, alhamdulillah rasa syukur mari bersama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala banyak sekali limpahan taufik hidayah inayahnya kita bersama-sama pada malam hari ini bisa hadir di majelis satu dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan sampai nanti sholat isya kan ilm, kita lanjutkan intidharus sholah ba'da sholah, juga kita niati silaturahim. Maka dalam satu majelis ketika kita niat iktikaf, kita akan mendapatkan pahalanya iktikaf mulai maghrib sampai isya. Ketika kita nawaitu talabul ilm, kita akan mendapatkan pahalanya talabul ilm, mencari ilmu yang dimudahkan jalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ke tingkatan pahala orang mencari ilmu juga bermacam-macam. Hadir saja itu sudah dapat pahalanya talabul ilm. Hadir mendengarkan itu sudah pahala yang kedua. Hadir mendengarkan memahami pahala yang ketiga. Hadir mendengarkan memahami mengamalkan sudah dapat 4 paket pahala. Jadi 1 itikaf, 2 thalabul ilm, di mana ketika kita thalabul ilm bisa sekaligus mendapatkan 4 paket pahala. Kalau oleh Allah Subhanahu
setelah dikalikan 10 maka 40. Itu satu ilmu. Berikutnya juga kita niati silaturahim, karena dalam majelis ini akan bertemu dengan berbagai jamaah yang lain, sama-sama jamaah masjid, silaturahim. Kemudian yang keempat juga kita niati intidhar sholat ba'da sholat. Kita niatkan ini sambil menunggu sholat isya setelah melakukan sholat maghrib, sehingga pahala kita di masjid ini juga mendapatkan pahalanya sholat isya. Belum sholat sudah mendapatkan pahalanya sholat isya, karena kita intidhar sholat ba'da sholat, nunggu sholat isya setelah sholat maghrib. Itu status pahalanya sama dengan sholat isya. Makanya ketika kita terlambat melakukan jamaah meskipun sudah iqomah, oleh Rasulullah tidak diperlukan lari-lari ke masjid, karena nilai orang berangkat dari rumah ke masjid itu meskipun masbuk, sudah bernilai jamaah, meskipun jamaahnya tidak sempurna karena dia makmum masbuk. Ini pendahuluan dalam rangka memberikan bekal. Setiap kita hadir di majelis taklim, kalau di masjid, satu harus niat i'tikaf supaya dapat pahalanya i'tikaf, dua niat thalabul ilm, tiga niat silaturahim karena bertemu sama muslim, yang keempat niat intidharus shalah ba'da shalah, kita menunggu sholat isya setelah melakukan sholat maghrib, sehingga satu kali kesempatan kita lakukan macam pahala kita dapatkan. Yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca bahasa Jawa dulu, mboten napa-napa, mangke keterangannya bahasa Indonesia. Nggih, lek cara Jawa tok kadang-kadang mustamiinnya ono sing gak Jawa, gak paham. Kalau bahasa Indonesia saja, kadang-kadang ono sing Jawa gak penting ngerti bahasa Indonesia. Cuma secara umum kalau diterangkan pelan-pelan, insya Allah semuanya paham dengan bahasa Indonesia. Maksudnya paling tidak ngerti, tapi karena ini di perumahan, ya insya Allah semua ngerti bahasa Indonesia. Jadi yang akan kita baca mulai malam ini, kita mulai seperti saya di Masjid An-Nur yang malam Rabu, kita bacakan kitab Tamyi'ul Ghafilin. Artinya peringatan bagi orang-orang yang lupa. Seakan-akan saya yang membaca, karena orang yang membaca itu berarti paling tidak memberikan mauidhah kepada diri sendiri. Tidak boleh minteri niatnya mulang wong liya, mboten, tidak boleh. Jadi niatnya kalau kita baca kitab itu niat kita itu nuturi awake dhewe. Berhubung ana wong liya sing melok, akhirnya wong liya katut melok pitutur. Sing nuturi ulama. Ketika ulama menuliskan ayat suci Al-Qur'an, seakan-akan kita dituturi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ulamanya menuliskan al-hadis, seakan-akan kita itu sedang diberi mauidhah oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baru ketika ulama berpendapat, itu kita diberikan mauidhah oleh seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman sing maha welas asih, Ar-Rahim kang maha welas asih ana ing akhirat bloko. Kalau kita membaca ilmu-ilmu tafsir, Ar-Rahman Ar-Rahim, Rahman itu adalah sifat kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk. Tidak peduli itu orang beriman, orang musyrik, orang non muslim, apakah itu hayawan, ya, apapun pokoknya makhluknya Allah itu mendapatkan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Allah tanggung jawab. Saya tadi berangkat ke sini juga nyetel pengajian. Gus Mus cerita, kalau Allah nyuruh orang, Allah itu memberi contoh. Salah satunya adalah beliau tentang ayat sholawat. Tahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kannya Nabi solawat. Kalau Rasulullah SAW memerintahkan suatu, dia juga melakukan. Contohnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti saya melakukan sholat. Demikian juga tentang ibadah haji, khudu anni manasikakum. Ya. Kalau kamu haji itu ya seperti saya lah.
Jangan seperti kajinya orang-orang yang sekarang, ya mungkin tidak sama dengan kaji saya. Nah, jadi Rasulullah itu seperti itu, Allah itu seperti itu. Kalau memerintahkan pada orang lain, maka dia memberikan contoh lebih dulu. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini dengan segala hormat dan ta'zim saya, kula niki mboten niat nuturi panjenengan, tapi kita ngaji bersama-sama, membaca kitab seakan-akan kita diberikan mauidhah oleh Syekh Nasruddin Abules As-Samarqandi bersama-sama. Jadi podo-podo ngaji ini podo-podo dituturi. Ketika nanti yang dibacakan Al-Quran, maka seakan-akan kita itu sedang diingatkan oleh Allah. Ketika yang disajikan oleh Abules Al-Hadis, seakan-akan kita sedang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat Rahman itu sifat kasih sayang Allah yang diberikan kepada makhluknya, seluruh makhluk tanpa kecuali. Tapi sifat Rahman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Yang tidak memenuhi syarat iman nanti enggak dapat kasih sayang Allah dengan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah taske puji lillahi kati Allah alladzi hada kang nuduhake Allah nak ingi toli kitabi maring kitabe Allah. Nah, segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah, petunjuk kepada kita semua kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu hidayah, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Antara lain cirinya adalah orang yang iman kepada kitab Allah. Nah, bagaimana caranya iman kepada kitab? Percaya saja? Tidak bisa hanya kita dengan percaya. Iman kepada kitab Allah itu satu, memang harus yakin dan percaya. Yang kedua harus dipelajari. Yang ketiga memahami. Yang keempat mengamalkan. Al-Quran itu bagikan rambu-rambu. Nah, seperti rambu-rambu polisi, dilarang masuk. Kita paham rambu-rambu itu dilarang masuk, tapi kita masuk aja. Kita melanggar rambu-rambu larangan masuk. Akhirnya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita akan bertubrukan dengan kendaraan lain karena bukan jalur kita. Yang kedua, kita akan ditangkap polisi, jebloskan ke penjara atau dihukum denda. Nah, kalau di akhirat besok, Al-Quran ini rambu-rambu. Kalau kita melanggar Al-Quran, hanya ada dua kemungkinan. Apakah kita akan ditangkap oleh aparat Allah yang namanya malaikat? Yang kedua, akan dihukum. Ulah penjara di akhirat itu cuma satu, yaitu neraka jahanam. Meskipun pintunya macam-macam, ada wel, ada lado, ada kutomah, tapi intinya itu masuk jahanam. Itu yang melanggar kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu orang yang berpaling dari kitab Allah, yang tidak percaya, tidak mempelajari dengan kitab Allah, orangnya itu kehidupannya sempit. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau mempelajari Al-Qur'an, tidak mau memahami Al-Qur'an, tidak mau mengamalkan Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dzonka. Dia hidupnya sempit, banyak susahnya daripada senangnya. Yang lebih tidak enak lagi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, besok di akhirat dalam keadaan buta. Itu lebih tidak enak lagi. Jadi orang-orang yang tidak pernah ngaji itu seperti itu besok di akhirat. Wa fadlna, jadi Al-Qur'an ini hidayah, alladzi hadana li kitabih. Bagi siapa? Tentunya orang-orang yang mempelajari. Waduh lah, saya ini sudah tua, masa harus belajar kitab, mempelajari maknanya, tahu nahwunya, balaghahnya? Tidak. Bagi kita-kita yang sudah berumur 40 ke atas, memahami Al-Quran itu bisa lewat para guru yang memiliki kompetensi nahwunya, ngerti maknanya, ngerti tafsirnya melalui penjelasan para alim ulama. Cukup, tidak perlu belajar nahwu lagi, ngapalkan sorob, tidak perlu. Cukup datang ke majelis taklim, niat kita untuk memahami Al-Quran. Kebetulan kajiannya tafsir misalkan, kayak saya minggu pagi membaca tafsir Jalalain di masjid saya. Nah itu, jadi Al-Quran sebagai petunjuk, Allah memberikan petunjuk lewat Al-Quran. Nah, kalau orang tidak mau mengambil petunjuk, tidak mau belajar Al-Quran, otomatis tidak tahu petunjuk Allah. Kalau tidak mengambil petunjuk Allah, berarti kita akan tersesat besok. Nah, di akhirat akan tersesat jalan. Kalau tersesat, lawang nggak ada tempat lain. Ma ba'dad dunya darun
illal jannah wan nar. Setelah dunia itu nggak ada tempat lagi kecuali dua, satu surga, dua neraka. Nah, itu hidup sebuah pilihan. Wa faddalna lan paring keutamaan Allah na ing kita ala sairil umam ing atase sakabehane umat bi akrami ahbabihi kelawan mulih melani perkara kekasih Allah. Nah, jadi kita diberi anugerah keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun umur kita itu sedikit, tapi kalau melakukan ibadah bisa tidak kalah dengan umat-umat sebelum umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya karena memang umat Muhammad ini ada waktu-waktu tertentu di mana pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak terbatas. Tidak ditunjukkan jumlahnya. Sebagian ditunjukkan setiap perbuatan baik akan dilipat 10 kali. Ada yang dilipat gandakan 100 kali, ada yang 700 kali. Terakhir wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah akan melipat gandakan berapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilang tidak. Hamdan yastajlibu al-marghub min ridhaih. Dengan puji yastajlibu kang bisa narik apa hamdan al-marghub maring perkara sing temeni min ridhai saking ridhane Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala antara lain dengan menghadiri majelis taklim niki kula panjenengan mensyukuri nikmat akal, mensyukuri nikmat mata bisa melihat, mensyukuri nikmat kaki bisa berjalan. Karena definisi syukur itu sebagian ulama mengatakan sorful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajlih, yaitu mengarahkan segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, ya, semua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala li ajlih, untuk mencari ridhonya Allah. Jadi orang mengaji ini mensyukuri nikmatnya mata, nikmatnya kaki, itu disyukuri dengan melakukan gerakan yang menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ngaji ini gerakan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerak kaki kita, kekerdipan mata kita, pendengaran kita, semuanya bila ibadahnya ketika kita hadir di majelis taklim. Wa yasta'tiful maghzun min ata'i lan nari Abu Hamdi al-mazun ing perkara sing disimpen min ata'i saking peparingi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan memuji Allah Subhanahu wa taala kita akan ditambah pemberian Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan itu kepada kita semuanya. Mungkin dengan ngaji nanti semangat ibadah kita niku jadi berlimpah. Karena apa? Al ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu itu adanya rohnya Islam dan tiangnya iman. Dengan mengaji, hadir majelis taklim, iman seseorang semakin kokoh. Dengan hadir di majelis taklim, Islam seseorang menjadi hidup. Karena hayatul Islam itu al-ilmu. Al-ilmu hayatul Islam wa imatul iman. Rohnya Islam itu ada di majelis taklim. Lek wong Islam gak ngaji, waduh, gampang diakali, gampang kebujuk. Islamnya statis, tidak dinamis. Tapi kalau ngaji, Islamnya jadi dinamis, gak patek gelem diakali, gak panek kena dibujuk. Apakah itu dibujuk nafsu, apakah itu laknah. Nah itu. Lalu jadi dengan mensyukuri nikmat Allah kita akan ditambah lagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamdan itu yasta'tiful mazun min ata'ih, bisa menarik perkara yang disimpan oleh Allah dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sing disimpan malah diparingaken. Nah niku fungsinya kita memuji pada Allah. Maka ada ulama-ulama dulu yang jarang berdoa, tapi dia memuji aja pada Allah. Yes, cuma alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah tok. Atau minta subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah akbar. Hanya memuji aja pada Allah. Tapi karena pujian itu merupakan perwujudan, realisasi dari bentuk syukur pada Allah,
maka kecukupan orang itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak minta dicukupin karena dia orang yang ahli memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memuji itu syukur, dengan syukur itu nikmatnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alna asyakirin, dan Allah jadikan kita orang-orang yang ahli syukur li na'maihi, kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, wal arifin lan wong kang padha weruh li auli paring pira-pira kekasih Allah, wa alaihi lan macam-macam nikmati Allah. Dengan mengaji hadir majelis taklim kita akan menjadi orang yang bersyukur. Rasulullah mengajarkan doa kepada kita yang ini sering dipanjatkan oleh almarhum al-mafurlah Kiai Haji Sutidah. Doa ini kita temukan dalam kitabnya Yai Marzuki Mustamar Al-Muqtatofat li Ahlil Ibadat. Di situ ada ajaran Rasulullah supaya kita menjadi orang yang syukur. Doanya Rasulullah, Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ini ajaran Rasulullah supaya kita menjadi hamba yang syukur. Apa maknanya? Allahumma ja'alni sabura, ya Allah jadikanlah saya ini termasuk orang yang banyak sabarnya. Saburan itu sifat mubalaghah, artinya akeh sabari. Waj'alni syakura, ya Allah jadikanlah saya orang yang banyak syukurnya. Nah, ini lek donga njaluk wong sing akeh syukure dongan ini. Waj'alni fi aini saghira, jadikanlah di mata saya kami ini orang kecil. Wa fi ayunin nasi kabira, tapi di mata manusia kami ini orang besar. Ini jauh kewibawaan. Itu diajari sama Rasulullah doanya. Bukan cara bawa sabuk, bawa akik dan sebagainya. Tidak apa-apa kita pakai akik, pakai sabuk juga tidak apa-apa. Tidak haram. Cuma kekuatannya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menganggap benda memiliki kekuatan. Harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak sampai ada unsur-unsur syirik. Jadi kalau kepingin jadi orang yang bersyukur, salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW disebutkan dalam kitab Muqtatofat, Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini saghira wa fi aynin nasi kabira. Kalau jadi imam, karena dulu ya sudah dahlan kan ngimami, kalau khutbah itu doanya itu Allahumma ja'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi aynina saghira wa fi aynin nasi kabira. Nah, ini doa supaya kita jadi orang yang syukur, supaya kita jadi orang yang sabar. Ya sebenarnya syukur dan sabar itu pengendalian hati, tapi ya karo njaluk nang ngene Gusti Allah, cek hati ini sesyukur, cek hati ini super gak kurang, itu seperti itu. Juga dengan bersyukur, dengan kita jadi orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan mengetahui tentang kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala, termasuk akan tahu berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sampaikan, orang mengaji seperti ini mensyukuri nikmat akal, kita diberi akal yang sehat, mensyukuri nikmat kaki, karena kaki kita masih bisa normal jalan ke masjid, meskipun linu-linu detik, geringingan detik, mungkin pincang-pincang dikit, tapi ditakdirkan masjid. Ya, di Batu itu juga ada orang yang pakai kerat kalau sholat juga dengan duduk, tapi istiqomah ngaji, sholat jamaknya istiqomah. Ya, akhir-akhir ini saya lihat kok tidak ada. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya. Jadi dengan mengaji ini akhirnya kita tahu juga ya kekasih-kasih Allah, orang-orang yang soleh. Nah, kemudian juga nikmat-nikmat Allah. Ya antara orang soleh ya boleh Sesamarqandi, karang-karang kitab yang bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin rasuli al-mustafa wa nabi al-mustafa wa ala alihi wa itsrati at-tayyibin wa ala sahbi ummati ajma'in. Ini mukadimah kitabnya. Qala al-faqih Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, dawuh al-faqih, orang yang ahli fikih, orang yang
Az-zahid orang yang zuhud, tarku rohatid dunya li rohatil akhirah, orang yang meninggalkan keenaan dunia untuk akhirat. Artinya dunia untuk alat mencari akhirat, kerjanya diniati, tidur istirahatnya diniatkan ibadah. Lah ini orang yang zahid. Tapi pengertian zuhud itu macam-macam. Kalau Ibnu Abbas mengatakan orang istiqomah ibadah itu zuhud. Jenengan setiap maghrib ibadah, zuhud di dalam pengertian Imam Ibnu Abbas. Kemarin saya baca kitabnya. Tiap sholat selalu wiritan, mau tasbih 33, tahmid 3 kali, 33 kali, takbir 3 kali, tahlil 33 kali, itu termasuk zuhud dalam pandangan Ibnu Abbas. Jadi orang zuhud itu orang yang istiqomah melakukan ibadah apapun. Panjenengan ahli puasa Senin Kemis termasuk zuhud. Jadi zuhud itu tidak semata-mata meninggalkan dunia. Memang ada pengertian zuhud itu meninggalkan dunia untuk kepentingan akhirat. Bukan tidak mencari, dunia ya dicari. Karena masjid itu kalau nggak ada uang ya nggak nyala lampunya, nggak nyala AC-nya, asonnya, ada uang nggak juga bisa disiarkan yang lain. Makanya kita tidak boleh takut kepada dunia, tapi tidak boleh juga dunia itu menjadi halangan ketika kita harus menghadap kehadirat Allah. Sembahyang isi nyantol lah, ini tidak boleh. Jadi kalau orang sholat tidak ingat dunia, itu berarti sudah ada sifat zuhudnya di situ itu. Tapi kalau sholat masih ingat dunia, itu sifat zuhudnya sudah nggak ada. Jadi namanya zuhud itu bukan karena harta banyak dan sedikit, bukan, tapi dunia ini nggak nyantol. Meskipun dunia ini sedikit, sedino buruh, oleh buruh sedino mek 50.000, tapi sembayang ditinggal no. Atau sembayang tapi sembayangnya eling bayaran 50.000, juga nggak zuhud. Tapi punya miliaran, tapi zakatnya beres, sedekahnya beres, ketika sholat tidak ingat hartanya miliaran, itu juga zuhud ya. Karena dunianya tidak nyantol di hati ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini Syekh Nasruddin bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, ini orang yang faqih, orang yang alim, ahli tafsir, ahli hadis, juga az-zahid, orang yang zuhud. Artinya mengarahkan segala kenikmatan duniawiyah untuk kepentingan ukhrawi. Ibadah, kemudian juga istirahatnya juga ibadah. Lah bagaimana sih tidur itu benar ibadah? Mau tidur kita baca basmalah 21 kali atau silakan ditambah 100 kali, baca ayat kursi, membaca al-ikhlas, membaca al-mu'awwidhatain al-falaq an-nas, bahkan baca tasbih, baca takbir, baca tahmid. Nah, kemudian tidurnya niat nanti akan bangun jam 3 mau laksanakan sholat tahajud, tak istirahat dulu saya. Kemudian tidur juga dengan berwudu, karena kalau tidur dalam keadaan suci maka ketika mati hukumnya syahidul akhirah. Nah, itu tidur-tidur beribadah seperti itu. Tapi kalau tidur ndak wudu, ndak ndonga, ndak ngarepe TV, nah ndak ada niatan sekali ya, nggak ada nilai ukhrawinya. Tapi kalau tidurnya baca bismillah, niat istirahat, nanti pengen bangun malam juga dengan baca-baca yang lain, ini tidur pun jadi ibadah. Demikian juga bekerja harus diniati ibadah, kemanapun, ke kantor, ke sawah ladang, ke pasar, diniati ibadah. Jadi kita itu ibadah bisa 24 jam, bukan hanya saat kita di masjid. Di masjid itu terbatas, paling maghrib berapa jam, subuh berapa jam, padahal ibadah itu minimal 8 jam ya. Kalau bisa 24 jam ibadah. Jadi hidup 24 jam itu dibagi 3, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat. Meskipun bekerja dan istirahat bernilai ibadah. Qala al-faqih Zaid al-alim Nasruddin bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu anhu wardahum, inni lamma ra'aitu al-wajib ala man razaqallahu ta'ala al-ma'rifata fil adab wal hadda fil ilmi wan nadhara fil hikami wal mawaidhi wal wuqufi ala
syarris sholihin wa ijtihadil mujtahidin fi dzatillahi subhanahu wa ta'ala bima nataqa bi kitabullah ud'u ila sabi rabbik. Ketika saya melihat ya perkara yang wajib, perkara yang diwajibkan kepada orang yang diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nggih kula panjenengan niki, jadi kita itu ada kewajiban karena kita diberi rezeki oleh Allah, rezeki hidup, rezeki sehat, nggih, rezeki sehat sempat, itu juga rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu rezeki dari Allah. Bagaimana Syekh Nasruddin bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi ketika melihat sesuatu atau orang yang diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, diberikan tata krama, ilmu, diberikan ilmu hikmah, diberikan bisa mau'idhah atau bisa berkumpul wal wukuf ala syarris sholihin, berkumpul dengan orang-orang soleh di masjid, wastihadil dengan orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Jihad itu saya maknai mengendalikan hawa nafsu, bukan hanya perang. Fi dzatillah ya, jihad di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bima nataqa bi kitabullah, karena apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi mengajak kepada Allah itu harus dengan hikmah. Kalau bisa yang diajak tidak terasa kalau diajak, karena diajak bersama-sama merasa senang. Jadi bagaimana ajakan itu tidak menjadi beban, itu hikmah. Jadi kalau mengajak dengan hikmah itu tidak menjadi beban yang diajak, bijak, gak kroso. Cara golek iwak di Blumbang niku mboten sampai budak, Blumbange gak budak, iwake kenek. Nah, itu berarti dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan pitutur yang bagus, bahasa yang santun, bukan bahasa kasar, bahasa menghardik, bahasa mencela, dihindari bahasa adu domba umat beragama. Ya, tidak bagus. Jadi orang dakwah itu harus bijak, jangan sampai yang diajak merasa tersakiti. Mau'idhah hasanah itu dengan kata-kata yang baik ya, tidak boleh amal ma'ruf bil munkar, amal ma'ruf ya bil ma'ruf, nahi munkar ya bil ma'ruf. Tidak boleh nahi munkar bil munkar, karena mencegah kemungkaran tapi dia juga merusak sesuatu. Contohnya dalan ditutup, padahal dalannya kepentingannya orang banyak. Radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati ahyanan makhafatas samah alaina jama'tu fi kitabi hadza syai'an minal mau'izah wal hikmah syafian lin nadirin fihi. Ya. Juga Abu Las An-Namar As-Samarqandi ya, ini mendasarkan hadis dari baginda Rasulullah SAW, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ini yatakhawwaluna bil mau'izah, jadi ngerunduk, ngerunduk Nabi bil mau'izah ahyanan makhafatas samah, karena napa, takut bosen. Jadi kula nate mirengaken mau'izah salah seorang ulama, mboten kula sebut. Jadi gak oleh wong kampung dijak ngaji men mari sembahyang, gak oleh. Duduk kelas lek santri gak apa-apa, mari lohor ngaji, mari asar ngaji, mari maghrib. Lah orang yang sehari bekerja ngotot diajak ngaji setiap habis sholat, jangan, makomnya nggak di situ. Kecuali orang naik haji, kalau penggawean duit wis akeh, mangan karek mangan, ngaji full nggak apa-apa. Jadi ibadah, kerja juga ibadah kok. Nah makanya bijak itu ngaji ya habis maghrib sampai isya, karena udah waktu istirahat ya, habis subuh sampai isyraq, sampai itu bijak. Tidak setiap saat.
Ini juga Imam Abu Las mahafatan sama, takut kalau ngaji terus menerus itu orang bosan, takut ya. Cuma ya ndak ada alasan kalau istiqomahnya mingguan atau tiap hanya maghrib aja terus merasa bosan, lah itu ndak boleh alasan seperti itu, kecuali waktu diajak ngaji bosan, nah karena nggak bisa melakukan kepentingan lain. Melihat seperti itu, jama'atu fi kitabi hadza syai'an minal mau'idhah. Akhirnya Abu Las Samarqandi mengumpulkan ya di dalam kitabnya ini mau'idhah, hikmah safian lin nadirin ya. Karena apa? Ya supaya senanglah orang-orang yang melihat mau'idhah itu terus senang. Orang ibadah itu mendapatkan motivasi. Tetes lek kula panjenengan niki maos Quran, niku ada yang menekankan tentang fadhail melakukan sesuatu. Jenengan ngaji niki ada hadise nggih. Jadi ada hadis yang menerangkan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan ya yaltamisu fil ilman, nah di dalam menempuh jalan itu menuju orang itu mau mengambil satu ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Itu hadis tentang keutamaan amal. Wong cek gelem ngaji napa ini gampang, akhirnya seperti itu. Nah ada ayat-ayat, ada hadis. Bon, wa wasiyati lahu ayyam durafi bitadzakkur wa tafakkur. Wasiatku kata Abu Las Samarqandi lahu maring wong ayyam dura ingin to ningali wong fi ing dalam kitab bitadzakkuri wa tafakkuri kelawan angen-angen lan mikir-mikir li nafsih maring awak dhewe ne wong. Dadi kula panjenengan niki dikengken muhasabah, lek ngaji kudu diangen-angen apa yang diaturkan, apa yang disabdakan Rasulullah, apa yang difirmakan Allah, apa yang didhawuhkan ulama, niki kongkon tadzakkur, angen-angen. Mari tadzakkur, mari diangen-angen, tafakkur, dipikir. Nah, bener salah dipikir, li nafsih. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Jadi Islam niku jarang kongkon mikir wong liya, lek kongkon nulung wong liya enten. Tapi Islam itu menyuruh muhasabah. Muhasabah itu menghitung-hitung kurang dan lebihnya diri sendiri, bukan menghitung kurang lebihnya orang lain. Tapi ayat muhasabah biasa disampaikan biasanya lek tahun baru, apakah tahun Hijriah atau tahun Masehi. Padahal ulama menyuruh muhasabah itu tiap hari. Kalau mau tidur sehari banyak mana ya saya beramal soleh dengan berbuat dosa. Kalau banyak amal soleh, ucapkan syukur alhamdulillah, teriring doa, mudah-mudahan amal soleh yang aku lakukan di siang hari dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya banyak perbuatan dosa yang kita lakukan di siang hari, malam sudah berpikir, sudah muhasabah, duh ternyata siang tadi saya banyak berbuat dosa, beristighfar 100 kali, mudah-mudahan dosa kita di siang hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadzakur li nafsi, atau dalam bahasa simpelnya muhasabah, itu dilakukan tiap hari, termasuk kula panjenengan. Dadi lek kate turu di samping maca bismillah, maca ayat kursi, ditambah maca istighfar, mboten napa-napa nggih. Nah, soalnya gak iso turu tambah istighfar. Thumma bil ihtisabi bit tadzkiri li ghairi sanian. Sasampunipun kula panjenengan saged muhasabah, berpikir tentang diri kita, termasuk kawula tentang diri saya. Wani ngaji wis nglakoni ya ikhtiar. Mungkin orang mengamalkan seluruh isinya kitab belum mampu. Ketika orang mengkhatamkan tafsir Al-Quran berarti khatam. Apakah Al-Quran ini kita khatamkan sampai akhir ya, apakah kita bisa seluruhnya mengamalkan? Insya Allah belum mampu, tapi tetap ikhtiar. Makanya ada ayat Allah mastata'tum,
Mastata'tum itu mboten saenake, mboten sakarepe, tapi semaksimal mungkin. Takutlah kamu pada Allah, bertakwalah pada Allah, mastata'tum itu semaksimal mungkin. Lek kula maknani semaksimal mungkin. Ora kok mastata'tum sak kuat-kuate. Sak kuat-kuate. Lek sak kuat-kuate mungkin sembrono. Kuat aku, poso titik gak kuat. Oh jamahe waduh masjid 200 meter gak kuat aku. Waduh, udan kok udanan. Kadang-kadang udan banyu damel alasan. Padahal udan banyu itu rahmat. Lah pengalaman dunia niki nate udan geni ya tahu. Nah, orang-orang maksiat di zaman dulu itu kaumnya Nabi Lut diudani waktu karo Gusti Allah, bahkan buminya dibalik. Kemudian di saat Nabi Muhammad akan lahir, hujan api. Para Abil itu membawa bom-bom api kecil, membawa sijil. Jadi membawa apa? Batu dari neraka, sehingga hujan api itu. Nah, sekarang hujannya hanya air. Jadi bukan penghalang kita hadir di majelis taklim, karena air kita bawa mantel, kita bawa payung, bawa mobil bisa sampai ke masjid. Tapi alhamdulillah hari ini terang, sehingga nggak ada halangan untuk kita datang ke masjid. Alhamdulillah. Jadi setelah kita muhasabah, maka yang kedua kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemerintah ya, ada perintah ya. Fa innallaha ta'ala amara bidzalik kullahu wa sunnatu waradat fi. Jadi setelah kita berpikir diri kita sendiri, akhirnya mengajak orang lain. Thumma bil ikhtisab bit tadzkir li ghairi saniyan. Saksanipun kita ngelampahi, kita baru ngajak orang lain. Tadi di mukadimah saya sampaikan, Allah nyuruh Kanjeng Nabi, Allah nyontoni. Kanjeng Nabi merintah sholat, Kanjeng Nabi nyontoni sholat. Kanjeng Nabi perintah haji, Kanjeng Nabi nyontoni haji. Jadi menasal kita niki perintah kepada kita supaya berbuat sesuatu yang baik, tetapi ternyata kita tidak melakukan kebaikan. Boten sae. Fa inna Allah ta'ala amara bidzalik kulli was sunnata waradat fi qala Allah ta'ala kunu bima kuntum tuallimuna alkitab ya kunu ani wong kang padha taat maring Allah bima sebab barang kuntum kang ana sira kabeh iku tuallimuna padha murukna sira kabeh alkitab ing kitab ya. Jadi kalau kita merintah orang lain, maka kita harus napa niku mengamalkan dulu kitab-kitab itu. Saya tadi ngaturaken dateng panjenengan dongane sabar. Kula nggih pun nglampahi maca donga sabar. Allahumma ja'alna sabura wa ja'alna syakura wa ja'alna shaghira wa fi a'yunin nasi kabira. Nah, jadi sudah dilakukan satu dua kali. Qala ba'dul mufassirin ma'nahu kunu amilina bima kuntum tu'allimuna an-nas minal kitab. Jadilah kamu semua, jadi maknanya kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna al-kitab, tukunu amilina bima kuntum tu'allimuna an-nas. Jadilah kamu itu orang-orang yang mengerjakan, orang-orang yang mengamalkan ya. Apa-apa yang kamu semuanya ajarkan kepada manusia minal kitab dari Al-Qur'anul Karim. Jadi nopo sing kita aturaken niku nggih sak-sakete mastata'tum semaksimal mungkin kita lakukan. Tapi mboten ngeten. Waduh, lah aku mosok mungkin nglakoni sak wis gak gelem aku murut tafsir, golek khatam. Aku gak nglakoni lak dosa. Mboten ngoten. Tetap murut tafsir, tetap berusaha mengamalkan sesuai Al-Qur'an. Tetap muruk hadis, tetap berusaha mengamalkan apa yang dibacakan untuk orang lain. Maknane ngoten. Dadi sing penting ikhtiar. Wa qala fi ayatin ukhra innama insyaallah ibadil ulama. Satemene wedi maring Allah, angin pasine wedi maring Allah Subhanahu wa taala, sang kaulane Allah yaiku para ulama. Ya, jadi ulama itu orang-orang yang takut pada Allah, bukan hanya alim dari sisi ilmu. Boten saat ini kan kathah nggih
Maka lek jare Gus Mus iku lek wong pidato niku akeh. Tapi wong pidato sing nglakoni ilmu sing dipidatokno iku mek didik. Itu bedane antara penceramah dengan ulama. Jadi kalau ulama itu banyak mengamalkan ilmu yang dipengetahui. Kalau penceramah kadang-kadang ya ilmunya juga banyak, tapi nggak banyak bisa dilakukan karena kegiatan ceramah. Nah, jadi ada beda-beda. Waqala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhallazina fa'andir wa qala Allah taala fi ayatin ukhra. Jadi ada juga ayat ya ayyuhal mudatsir he wong kang kemulan qum fa'andir fa'andir manusia. Ini kan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menelih tafsir loro tandir nggih. Kita gembira terhadap orang-orang yang taat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku akhirnya dikai kabar gembira rupane swarga. Nomor loro tandir. Tandir niku meden-medeni wong sing gak gelem ibadah, wong sing gak taat nang Gusti Allah dengan siksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa fi ayatin ukhra inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah atau berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Jadi lek kula panjenengan iki kagungan pengertosan ngerti tafsir, ngerti hadis, ngerti kitab-kitab, ya kudu macakno. Krana wacanan tafsir, wacanan hadis, wacanan kitab-kitab itu manfaat bagi orang-orang mukmin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nggih. Ngilingno sira, ngilingno kelawan apa? Kelawan Quran, kelawan alim ulama itu manfaat bagi orang. Nah, niku seperti itu. Pun sebenarnya kalau orang sawaun alaihim andartahum am lan tundurum la tu'minun. Nggih. Padha lek kanggone wong sing syirik, wong kafir-kafir niku ya. Sawaun alaihim andartahum am lan tundurum la yu'minun. Jadi kamu peringatkan atau tidak sama saja. Makane ngaji niki penting kanggo wong mukmin. Lah wong gak iman wis gak perlu ngaji. Lah ten mriku. Jadi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu manfaat bagi orang mukmin. Tapi kalau bukan mukmin, sawaun alaihim a'andartahum am lan tundirhum la yu'minun. Sama bagi mereka-mereka orang yang tidak beriman itu kamu peringatan atau tidak sama. Pun mugi kita sebagai orang yang mukmin dengan kitab Tambihul Ghafilin, jenenge Tambihul, artinya niki tambah niku peringatan orang yang lupa. Seakan-akan kula panjenengan lupa, seakan-akan mawon. Tapi jari Quran ya lali awake dhewe. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Awake dhewe iki lali, krana nyambut gawe ku lali ngaji. Ilinge kapan? Besok lek masuk kuburan. Tapi wong-wong sing gelem ngaji berarti wis eling kan iki. Tapi sing gak gelem ngaji iku durung sadar. Ilinge kapan? Besok lek wis mati ketun. Alhamdulillah kita sekarang sudah sadar, mau menerima peringatan dari Allah, dari baginda Rasulullah, dari para alim ulama. Pun mukadimah niki mugi-mugi dados ilmu sing manfaat, mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah. Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita ilmu, umur, rezeki, dzurriyyah yang sebab barokah. Apabila kita dipanggil Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah
اللهم سلمنا سلم من معنا وفت من معنا بلغ من معنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.